Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasifa Deulhak, NIM 114230003 dari Blok 9 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan membuat layout pada ArcGIS. Pertama-tama kita ke My Template, blank map, lalu kita oke. Kemudian kita akan menyesuaikan koordinat sistemnya dengan klik kanan pada Layers, Properties, lalu kita ke koordinat sistem, kita sesuaikan dengan WGS 1984 UTM Zone 49S, lalu kita apply, oke. Lalu kita akan memasukkan data, add data, kita masukkan peta rawan bencana yang telah kita buat di acara keempat. Setelah itu, kita juga memasukkan data batas desa. Kemudian setelah itu, kita ke geoprocessing, di solve. Terus untuk input features-nya kita masukkan ke batas desa. Terus untuk output features-nya kita simpan dengan nama batas kecamatan. Save. Lalu untuk di solve field-nya ini kita ganti ke kecamatan. Lalu kita oke. Nah, kalau udah selesai, kita unchecklist batas desa yang awal. Kemudian pada batas kecamatan ini, kita klik dua kali. Fill color-nya kita ubah menjadi no color. Kemudian edit simbol, outline. Kita cari batas kecamatan. Ini. Lalu kita edit simbol. Bagian orange-nya ini kita ganti menjadi warna putih. Lalu kita oke. Ini juga kita oke. Kita oke. Kita oke. Lalu kita akan membuat labeling dengan klik kanan batas kecamatan, properties. Lalu kita ke labels. Kita checklist bagian label feature in this layer. Kemudian kita ubah menjadi Times New Roman. Kemudian kita ke simbol. Edit simbol. Kita ganti masnya menjadi hello. Kita oke. Ini kita oke juga. Lalu ke placement properties, ke albus horizontal, dan kita checklist juga remove duplicate label. Lalu kita oke. Kita apply. Kita oke. Lalu kita ke layers, kita add data lagi. Kita masukkan kabupaten kota DIY Jateng. Lalu kita pada ikonnya kita ganti ke no color, edit simbol, outline. Kita ubah menjadi batas kabupaten atau kota. Yang ini. Lalu kita oke. Kita oke. Kita oke. Pada kabupaten kota ini, kita klik kanan, properties, kita ke label, kita checklist label filter in this layer, lalu si fontnya kita ubah menjadi Times New Roman, kita ke simbol, edit simbol, masnya kita ubah menjadi halo, oke, kita oke lagi, placement propertiesnya juga kita albus horizontal dan remove duplicate label, kita oke, kita apply, oke. Terus kita mau nambahin lagi data kontur, kita klik kanan pada layers, add data, kemudian kita masukkan kontur. Setelah itu kita akan memotong sesuai batas daerah yang kita lakukan penelitian. Kita ke geoprocessing, clip. Untuk input features-nya kita masukkan ke kontur. Clip features-nya kita pilih ke peta rawan bencana. Terus untuk output-nya kita simpan dengan nama clip kontur. Lalu kita save. Kita oke. Lalu kita akan melakukan hal yang sama pada sungai dan juga jalan. Jadi kita masukkan dulu datanya. Nah, kalau semuanya sudah diklik, kita unchecklist yang belum diklik tadi. Nah, seperti ini. Lalu pada klip jalan, kita klik kanan, properties, kita ke simbology, kategoris. Untuk value field-nya ini, kita ke remake, lalu add all values,
Lalu kita hapus semua kecuali jalan kolektor dan jalan arteri. Tapi di sini cuma hanya ada jalan kolektor. Yang ini kita remove. Lalu kita cari yang jalan kolektor. Lalu kita oke. Untuk all others values-nya ini kita ke no color. Kita oke. Lalu kita apply. Kita oke. Kemudian pada klik kontur ini kita klik kanan, open attribute table. Lalu kita ke table option. Kita nambah kolom dengan add field. Lalu kita kasih nama IK. Tipenya float. Lalu kita oke. Pada kolom IK ini kita klik kanan. Lalu field calculator. Lalu kita ketikkan file KNT ini, klik 2 kali, spasi, MOD, spasi, 50, spasi, sama dengan, spasi, 0, lalu kita oke. Kalau sudah, ini bisa kita close aja. Di klik kontur ini, kita klik kanan, lalu kita ke properties, kita ke symbology, lalu ke categories, value field-nya ini kita ubah menjadi IK, kemudian add all values, yang min 1 ini kita ubah warnanya menjadi elektron gold dengan ketebalan 2, kita oke. Yang 0 ini juga kita ubah menjadi elektron gold dengan ketebalan 1. Lalu kita oke, kita apply, kita oke. Kita klik kanan lagi, kita ke properties, lalu kita ke labels, kita checklist yang label features index layer, metodenya ini kita ubah menjadi define class ini, lalu kita ke SQL query, kita ketikkan IK, lalu sama dengan get unique values, kita pilih yang min 1 ini, lalu kita oke. Kita apply. Kemudian di label fields-nya ini kita ubah menjadi file KNT. Kemudian kita ke expression. Kita masukkan file KNT. Lalu kita oke. Lalu pada text symbol kita ubah menjadi fontnya Times New Roman. Terus kita ke simbol, edit simbol. Kita masukkan, kita ganti masnya menjadi hello. Terus oke, oke, apply, oke. Kita lakukan hal yang sama juga pada sungai. Nah, kalau udah kita akan menyesuaikan urutan dari ini. Kita ke list by drawing order. Kita akan menyesuaikan urutannya. Yang pertama itu ada jalan. Kita taruh klip jalan paling atas. Lalu klip sungai. Setelah itu baru kontur. Ini untuk all other values-nya ini kita jadikan ke no color semua. Oke, kalau sudah, kita ke insert. Kita ke data frame. Lalu di new data frame ini, kita klik kanan, add data. Kita masukkan ke batas provinsi. Kemudian pada peta rawan bencana ini kita klik kanan, kita copy, kita paste di dalam new data frame ini. Nah, kalau sudah kita klik kanan, kita ke properties, kita ke symbology, kategoris, terus yang uh, all other values ini kita ubah warnanya menjadi solar yellow. Outline ininya kita 0, kita oke. Kemudian kelas-kelasnya ini kita remove. Setelah itu kita oke. Kemudian di peta rawan bencana ini kita klik kanan, zoom to layers. Kemudian di petas provinsi ini kita klik kanan, properties, lalu di icon batas provinsi ini kita klik 2 kali. Untuk fill color-nya kita ubah menjadi olivine yellow.
Kemudian kita ke edit symbol, outline, kita masukkan ke batas provinsi, lalu kita oke. Ini juga kita oke. Oke. Kemudian di batas provinsi ini kita klik kanan, properties, kita ke labels, kita checklist label feature in this layer, lalu kita ke bagian simbol, kita ganti fontnya menjadi Times New Roman, kemudian kita ke edit symbol, bagian mas kita ganti menjadi halo, kita oke. Lalu ini juga kita oke. Terus placement propertiesnya kita ke arus horizontal dan juga remove duplicate labels, kita oke, kita apply. Lalu kita oke. Lalu di bagian yang putih ini kita klik kanan, kita ke data frame properties, lalu kita ke bagian frame, bagian backgroundnya ini kita ubah menjadi LT Chan ini, kita oke, kita apply, terus kita oke. Lalu kita mau memberi nama, kita ke teks, taruh di sini, kita tuliskan Laut Jawa. Kemudian di bagian teks ini, kalau kita pilih yang call out ini, kita klik, terus kita bawa keluar, terus kita kasih nama daerah penelitian. Kemudian setelah ini kita ke layout. Kemudian di bagian pojok ke atas ini kita klik kanan, lalu kita ke page and print setup. Terus untuk size-nya ini kita ubah menjadi A3. Terus kita ubah juga menjadi landscape. Lalu kita oke. Untuk insert-nya bisa kita pindahin dulu. Lalu kita akan membuat layout. Lalu kita menyesuaikan peta ini berdasarkan layout yang telah dibuat. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan membuat kotaknya dengan ke rectangle. Terus kita buat, kemudian kita klik kanan, properties. Fill colornya kita ubah menjadi no color. Outline-nya kita ubah menjadi hitam. Lalu kita apply. Kita oke. Kita klik kanan pada peta, properties. Lalu kita ke grids, new grids. Lalu ini ubah ke measure grid, next. Tick maker and label. Setelahnya kita ubah warnanya menjadi mas red. Oke. Lalu kita next. Kita next. Finish. Lalu ke properties. Nah, kita sesuaikan skala peta ini biar tidak terlalu besar. Oke, tadi kelewat satu step di mana kita harus memasukkan data dari batas provinsi di sini. Jadi ke layers, kita klik kanan, add data, kita masukkan batas provinsi. Pada batas provinsi ini, ikonnya kita klik kanan, klik 2 kali, lalu edit simbol, outline-nya kita ganti ke batas kabupaten kota, batas provinsi. Oke, terus untuk outline-nya kita bisa sesuaikan warna yang kita mau.
kita bisa pindahin batas ini di bawah batas kecamatan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita membuat kota untuk di bagian keterangan, kita bagi ke rectangle lagi. Setelah itu kita ke insert untuk memasukkan logo dari UPN. Setelah itu kita pergi ke teks. Di sini kita tuliskan. Setelah itu kita ke line. Kita membuat garis yang menutup sini. Setelah itu, di sini karena ini ada peta rawan bencana, jadi untuk klik kontur kita ajak list. Untuk peta rawan bencana kita naikkan. Kemudian untuk jalan kita ajak list juga. Sungai juga kita ajak list. Setelah itu kita di sini copy, lalu kita paste juga. Kita ganti namanya menjadi ya, setelah seperti ini kita akan membuat untuk arah mata angin dan juga skala. Kita ke insert, lalu not row, kita pilih yang S3 3 ini. Terus kita copy paste bagian ini. Kita ubah menjadi U. Change symbol. Edit symbol. Kita kemas. Kita ubah menjadi halo. Oke. Lalu kita taruh di atas sini. Kemudian kita ke insert lagi. Ke scale text. Kita pilih yang absolute ini. Oke. Setelah seperti ini, kita ke insert. Kita ke scale bar. Kita pilih yang alternating scale bar 2 ini. Oke. Lalu kita klik 2 kali. Lalu kita ke number divisionnya ini kita ubah menjadi 7. Lalu number subdivisionnya ini kita ubah menjadi 0. Lalu division unitnya kita ubah menjadi kilometer, labelnya kita ubah menjadi km. Lalu kita apply. Oke.
Pada layers ini kita klik kanan, lalu kita activate. Setelah itu kita ke insert, legend, next, next, next. Oke, setelah legendanya ini udah ada, kita akan melepas ungroup ini, tapi kita ke convert to graphic dulu. Lalu kita klik kanan lagi, kita ungroup. Nah, kita hapus di bagian yang tidak diperlukan. Nah, setelah ini udah di ungroup, kita hapus yang tidak diperlukan.
Di bagian koordinat sini kita akan menambahkan eh, nama dari lintangnya. Di sini aku pakai copy paste dari sini. Kita ganti menjadi MT. Lalu yang bagian lintang utaranya kita ganti menjadi MU, apply. Lalu kita rotate ini. Nah, seperti ini. Terus kita pindahkan di sini. Nah, ketika sudah jadi, akan seperti ini. Bisa kita save aja, kita ke file, lalu kita export map. Kita save, lalu nanti hasilnya akan seperti ini. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.